Ya, Ibu dan teman-teman, di sini saya Onisimus Robun. Di sini saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan tugas kuliah untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Tapi sebelum kita masuk pada penjelasan materi yang akan saya bawakan, kita perlu tahu dulu apa itu interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau dalam bahasa Inggris Human Computer Interaction atau biasa disingkat HCI adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antar muka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Nah, setelah itu kita masuk pada 7 faktor manusia yang berkaitan dengan komputer. Di sini ada 7 faktor. Yang pertama itu saluran masukan keluaran, yang kedua perbandingan kecakapan relatif, yang ketiga otak manusia, yang keempat memori pada HCI, yang kelima pemecahan masalah, yang keenam kesalahan dan model mental, dan yang ketujuh psikologi kognitif dan desain sistem interaktif. Masuk pada poin yang pertama, yaitu saluran masukan keluaran. Saluran masukan keluaran adalah cara manusia berinteraksi dengan komputer, yaitu dengan memberikan perintah atau input dan menerima hasil atau output. Input atau masukan sendiri adalah cara pengguna memasukkan perintah ke komputer seperti keyboard, mouse, layar sentuh, atau suara. Sebagai contoh ketika kita menggunakan laptop atau komputer untuk membuat tugas pada Microsoft. Dan ketika kita memasukkan beberapa kata pada Microsoft, maka input tersebut akan masuk. Dan pada bagian layar komputer akan ditampilkan outputnya. Nah, output atau keluaran di sini sendiri adalah cara komputer menampilkan hasil kepada pengguna, seperti tampilan layar, suara, atau getaran. Pada poin yang kedua yaitu perbandingan kecakapan relatif. Perbandingan ini menunjukkan bahwa manusia dan komputer memiliki kelebihan masing-masing, sehingga keduanya saling melengkapi dalam menyelesaikan pekerjaan. Tapi manusia unggul dalam beberapa hal. Yang pertama itu berpikir kreatif dan menghasilkan ide baru. Berarti kita sebagai manusia dapat menghasilkan ide-ide yang belum tentu teknologi bisa menghasilkan. Dan yang kedua, mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks. Yang ketiga, memahami konteks, perasaan, dan emosi. Tapi di sini juga komputer unggul dalam beberapa hal. Yang pertama itu menghitung dengan cepat dan akurat. Yang kedua, menyimpan data dalam jumlah besar. Dan yang ketiga, melakukan pekerjaan berulang tanpa lelah. Masuk pada poin berikut yaitu otak manusia. Otak manusia adalah pusat pengelolaan informasi yang berperan dalam menerima, memproses, dan menghasilkan respon terhadap informasi yang diterima dari indera. Nah, otak di sini menerima informasi dari indera, misalnya mata, telinga, ataupun indera tubuh yang lain. Terus, otak memproses informasi tersebut, dan yang ketiga itu menghasilkan keputusan atau tindakan. Tetapi dalam HCI, sistem harus dirancang sesuai dengan cara kerja otak manusia dan tampilan tidak boleh terlalu rumit atau membingungkan. Definisi ini menggambarkan bahwa sistem tidak boleh terlalu ribet agar pengguna dapat menggunakan dengan nyaman dan aman. Masuk pada poin yang berikut yaitu memori pada HCI. Memori manusia memiliki keterbatasan, sehingga dalam merancang sistem komputer perlu mempertimbangkan agar pengguna tidak terbebani dalam mengingat informasi. Di sini ada 2 memori. Yang pertama itu memori jangka pendek. Memori jangka pendek itu digunakan untuk menyimpan informasi sementara dalam waktu singkat. Contohnya, mengingat kode OTP saat login. Yang kedua itu memori jangka panjang. Memori jangka panjang itu digunakan untuk menyimpan informasi dalam waktu lama. Contohnya, mengingat password yang sering digunakan. Pada poin yang berikut itu pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah kemampuan pengguna dalam mengatasi kesulitan saat menggunakan sistem, seperti error atau kebingungan. Yang pertama ini, pengguna sering mengalami masalah saat menggunakan sistem, atau biasa ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu website akan ada masalah-masalah yang muncul. Yang kedua itu, sistem harus membantu pengguna untuk menemukan solusi yang mudah. Dan yang ketiga itu contohnya, pesan yang error yang jelas dan mudah dimengerti, adanya tombol help atau panduan penggunaan. Pada poin berikut yaitu kesalahan dan model mental. Dalam penggunaan sistem, pengguna sering melakukan kesalahan atau error karena pemahaman mereka tentang sistem atau model mental tidak sesuai dengan cara kerja sebenarnya. Nah, kesalahan atau error ini adalah tindakan yang tidak sengaja dilakukan pengguna saat menggunakan sistem. Dan model mental sendiri itu adalah cara pengguna membayangkan atau memahami
cara kerja suatu sistem. Contohnya, pengguna mengira tombol X yang biasanya ada di sebelah kanan atas layar itu hanya untuk menutup halaman. Padahal tombol X itu dapat menghapus semua data yang telah dikerjakan. Nah, masuk pada poin yang terakhir yaitu psikologi kognitif dan desain sistem interaktif. Psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berpikir, memahami, dan belajar. Dalam HCI, ilmu ini digunakan untuk merancang sistem yang sesuai dengan cara kerja pikiran manusia. Nah, dalam HCI itu sendiri, psikologi kognitif membantu membuat sistem yang pertama mudah dipahami, yang kedua mudah digunakan, dan yang ketiga tidak membingungkan. Contohnya, pengguna warna tombol yang jelas. Yang pertama itu merah untuk bahaya dan yang kedua hijau itu untuk aman. Tata letak yang rapi dan konsisten agar mudah dikenali. Nah, kesimpulan akhir dari materi yang saya bawakan di sini adalah faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer atau HCI menekankan bahwa sistem harus dirancang sesuai dengan cara manusia berpikir, mengingat, memahami, dan bertindak. Hal ini mencakup proses input-output, kemampuan manusia dan komputer, cara kerja otak, keterbatasan memori, dan kemampuan menyelesaikan masalah, serta kemungkinan kesalahan dan prinsip psikologi kognitif. Sistem yang baik adalah sistem yang mudah digunakan, tidak membingungkan, membantu pengguna, dan meminimalkan kesalahan dengan memanfaatkan kelebihan manusia dan komputer secara seimbang. Ya, Ibu dan teman-teman, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat materi tersebut. Sekian dan terima kasih.